Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Torik Widya hebat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Namun, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Attention please. Ready. Let's go together. Bismillahirrahmanirrahim. Richard selanjutnya akan mengabsen kalian. Nanti ketika namanya disebut, ya tolong ucapkan quote hari ini. Ya, untuk menambah semangat kita dalam belajar. Ya. Nih, kamu pegang. Ya, kita absen. Mulai dari absen pertama. Aida. Hadir. Oke, apa quotes-nya? Learn for a better life. Ingat dulu, materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Ya, silakan Geida. Pendapatan nasional adalah total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Mantap. Tepuk tangan untuk Geida. Oke. Selain pendapatan nasional, kita bahas apa lagi? Pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Ya, silakan Nadifa. Pendapatan per kapita itu fungsinya untuk mengukur atau membandingkan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Good job. Tepuk tangan. Ya. Masih ingat berarti ya sama materi sebelumnya ya? Alhamdulillah. Ya. Dan dengan ketenagakerjaan, kira-kira di sini ada yang udah pernah bekerja belum? Sudah? Sudah bekerja? Sudah. Oke, bekerja apa nih? Bekerja berjualan dalam rangka dana usaha untuk TAPES 16. Sampai 16, Masya Allah. Berapa pendapatan yang pernah kamu peroleh? 75 sampai 200 ribu. Wow, hebat sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Najmi. Oke. Nah, berkaitan dengan pekerjaan, kira-kira kalian punya cita-cita nggak? Punya. Siapa yang mau ngasih tahu cita-citanya? Ya, silakan. Saya pengen menjadi businesswoman. Businesswoman. Tepuk tangan. Ya, semoga tercapai ya cita-citanya ya. Amin. Ya, adapun TP-nya adalah yang pertama mengidentifikasi pengertian ketenagakerjaan dan jenis tenaga kerja secara kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, menganalisis masalah ketenagakerjaan dan cara mengatasinya dengan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bisa belajar hari ini? Sudah. Oke, kita masuk ke materinya. Pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenisnya, dan masalah ketenagakerjaan. Kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Oke. Silakan dicek Google Classroom-nya. Kita sudah menyiapkan sebuah video. Ya, kita tonton bersama ya. Otomatisasi awalnya dipuja karena menjadikan ongkos produksi industri efisien. Namun tekanan manajemen harus studi dan riset serius karena justru mengancam profesi manusia di muka bumi. Oke, ada masalah apa nih yang dibahas dalam video ini? Ya, silakan tanyakan. Menurut aku di sini juga masalahnya kan karena memakai AI ataupun robot, jadi ada beberapa pekerjaan seperti kasir, firma hukum, dan akuntan itu bisa digantikan oleh AI dan robot, dan itu bisa berdampak bagi orang-orang yang bekerja pada bidang kasir, firma hukum, dan akuntan. Itu bisa jadinya nggak ada penghasilan sama bisa jadi pengangguran. Oke, ada lagi? Ya, silakan Safira. Yang saya dapat dari video tersebut itu adalah robot yang akan menggantikan pekerjaan manusia karena robot tidak berubah dan dapat bekerja 24 jam. Oke, good. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ada banyak masalah ya ternyata ya. Bisa jadi tenaga kerja manusia ini akan digantikan oleh robot atau AI. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu, berarti kita harus mempersiapkan diri kita.
Nah, untuk menjadi manusia sempurna, manusia perlu yang namanya belajar. Ya, makanya di sini kita akan belajar lagi untuk mempersiapkan diri agar tidak kalah dengan yang namanya robot atau AI. Ya. Nah, selain masalah ini, ada juga ternyata masalah-masalah yang lain di bidang ketenagakerjaan. Nah, di sini Bu Ica rangkum menjadi 5 masalah. Ya, yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan terakhir, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, di sini kita akan menggunakan diferensiasi proses di mana kalian berhak memilih atau boleh memilih masalah mana yang ingin kalian perdalam. Ya. Udah punya pilihan? Sudah. Dari 5 masalah ini udah punya pilihan? Sudah. Oke. Masalah yang pertama, siapa yang mau memperdalam? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita masukkan ke kelompok 1 ya. Untuk masalah yang pertama. Terakhir, siapa yang membahas? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang berarti duduk per kelompok dan kalian bisa lihat LKPD-nya di Google Classroom ya. Ya, silakan duduk per kelompok untuk membahas masalah yang ada. Ini membahas masalah apa? Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Oke, produknya mau apa? PPT. Oke, berarti bisa buat di Canva ya PPT-nya ya. Oke, good. Yang ini mau buat apa? Video. Oke, terkait dengan masalah? Oke, berarti dicari datanya ya tentang pengangguran yang tinggi itu, terus dibuat rancangan videonya ya. Ada yang dibingungin ya? Oke. Dari masalah yang tadi dipilih, dicari datanya. Dari BPS misalnya, dari apa, dimasukin ke PPT kalian ya. Terus apa yang menyebabkan permasalahan itu dan solusinya juga apa. Udah ketemu datanya belum? Udah, Bu. Udah. Udah di-share. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya, silakan maju. Di mirroring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang permasalahan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata melalui media podcast. Podcast kami dinamakan Kondak, Ekonomi Dadakan. Mantap. Apa itu kondak? Kondak merupakan singkatan dari ekonomi dadakan. Kondak ini dibentuk menjadi nama podcast kami karena dibuat saat jam pelajaran ekonomi dan dibuat secara mendadak. Podcast ini akan kami sebarluaskan dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Spotify, dan lain-lain. Tujuannya, dengan adanya podcast ini, kami harap para pendengar dapat mengetahui berita-berita terbaru terkait ekonomi, terutama masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya kelompok 2, keren. Kondak, ekonomi dadakan, masya Allah. Bu Ica mau cek suara dulu. Untuk kelompok podcast, tepuk tangannya mana? Oke, sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran.
Ya, yang pertama, pengetahuan baru atau keterampilan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Ya, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu apa itu ketenaga kerjaan, terus masalah apa aja yang terjadi dalam ketenaga kerjaan, penyebabnya dan solusinya. Oke, tepuk tangan untuk Atika. Banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Menurut saya, tenaga kerja itu salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Nah, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, ada lagi yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita? Ya, silakan. Menurut saya, salah satu masalah ketenaga kerjaan itu yaitu kurangnya perlindungan kesejahteraan terhadap tenaga kerja. Nah, jadi yang itu belum maksimal. Dan untuk memperbaiki masalah ini, semua pihak seperti perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat semua harus bekerja sama untuk membentuk lingkungan kerja yang aman. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tadi sudah diberikan kesimpulan oleh teman-teman kita ya. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang ketenaga kerjaan, di mana kita juga di sini diminta untuk bekerja sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi dari ayat ini kita diminta untuk bekerja. Makanya untuk bisa jadi pekerja, kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Jangan sampai nanti diri kita ini menjadi penyumbang ketenaga kerjaan yang tidak terserap. Ya, walaupun banyak ya tenaga kerja yang tadinya belum terserap, bukan berarti kita harus bekerja saja, tapi kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, dengan berwirausaha. Tadi udah ada yang mulai bekerja dengan cara berjualan ya, dan untuk tafes berarti itu bisa kalian buka. Dan dimana juga kita ketahui bahwasanya pintu rezeki ya, 9 pintu rezeki itu terbuka untuk pengusaha, sedangkan sisanya itu berarti 1 untuk yang lainnya. Makanya peluang untuk menjadi wirausaha itu sangat besar. Kalau misalkan dirasa kalian punya bakat di bidang wirausaha, tidak ada salahnya nanti kalian coba gali lagi minat bakat kalian. Siapa tahu nanti ketika sudah jadi mahasiswa kalian bisa mulai usaha baru. Ya, dari Bu Ica cukup untuk hari ini. Ya, nanti kita akan belajar selanjutnya tentang sistem upah di Indonesia. Jangan lupa dibaca e-booknya ya tentang sistem upah di Indonesia. Nanti pekan depan akan kita bahas. Dari Ibu cukup untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.